Rina kecil berlari-lari di halaman rumah, tertawa ceria. Ibunya, Siti, duduk di teras dengan tangan yang kasar karena bekerja seharian, namun tetap mengulurkan tangan untuk menangkap putri kecilnya yang berlari ke arahnya. "Ibu, aku capek." Siti tersenyum lembut, mencium kening anaknya. "Ayo kita masuk, ibu masak makanan kesukaanmu." Setiap malam sebelum tidur, Siti selalu membelai kepala Rina, menyelimuti tubuh kecilnya dengan penuh kasih sayang. "Bu, kalau aku besar nanti, aku mau belikan ibu rumah besar," kata Rina penuh semangat. Siti tersenyum, meskipun ia tahu kehidupan tak selalu seindah impian anaknya. Tapi waktu berjalan, dan dunia kecil itu perlahan berubah. Saat Rina tumbuh menjadi remaja, dunianya mulai berbeda. Ia melihat teman-temannya punya kehidupan yang lebih baik, pakaian yang lebih bagus, dan ibu yang lebih terhormat dalam pandangannya. Suatu hari, ia pulang dengan wajah kesal. "Ibu, kenapa aku harus pakai baju bekas terus? Teman-temanku beli baju baru setiap bulan." Siti menunduk, menggenggam ujung sarungnya dengan tangan yang kasar karena bekerja. "Maaf, Nak, ibu belum bisa belikan yang baru." "Ibu selalu bilang begitu." Rina mendengus kesal. Sejak saat itu, Rina semakin menjauh. Ia malu pada ibunya yang hanya seorang pedagang kecil. Setiap kali Siti menelpon, ia jarang mengangkatnya. Jika pulang, ia hanya sebentar, lalu pergi lagi. "Ibu kok jadi cerewet sih?" keluhnya suatu hari. Ibu cuma khawatir, Nak. Hari itu, ia pergi dari rumah dengan membanting pintu. Siti hanya bisa memandang punggung anaknya yang semakin menjauh. Tahun-tahun berlalu, Rina kini bekerja di kota besar. Ia merasa bebas. Hidupnya lebih baik tanpa ibunya yang selalu menelpon setiap saat. Pesan-pesan ibunya hanya dilihat sekilas. "Rina, sudah makan, Nak? Ibu kangen. Jangan lupa jaga kesehatan ya, sayang." Ia hampir tak pernah membalas. Jika ibunya menelpon, ia sering menekan tombol diamkan. Sampai suatu hari, ibunya menelpon dengan suara lebih pelan dari biasanya. "Rina, ibu gak enak badan. Kamu bisa pulang sebentar?" Rina menghela nafas panjang. "Bu, aku sibuk. Ini cuma sakit biasa, kan?" Sejenak, ada hening di ujung telepon. "Iya, maaf, mungkin ibu cuma capek." Setelah menutup telepon, Siti menatap layar ponselnya lama. Air mata jatuh di pipinya yang semakin tirus. Ia ingin mengatakan bahwa ia sering pusing, sering sesak napas, bahwa ia bahkan tak sanggup berdiri lama-lama. Tapi ia tak ingin merepotkan anaknya. Dan akhirnya, telepon itu berhenti sama sekali. Suatu sore, saat Rina sibuk bekerja, sebuah panggilan masuk dari nomor asing. Ini dengan keluarga Bu Siti. Rina mengerutkan kening. "Iya, saya anaknya. Ada apa?" Suara di ujung telepon terdengar pelan. "Bu Siti dirawat di rumah sakit. Kondisinya kritis." Dunia Rina seakan berhenti berputar. Dengan panik, ia segera pulang. Napasnya tersengal saat berlari di lorong rumah sakit. Saat membuka pintu kamar, ia melihat ibunya yang begitu kurus dan pucat, terbaring dengan alat bantu napas. "Ibu," suaranya bergetar. Siti membuka matanya perlahan, melihat anaknya yang kini menangis di sampingnya. Ia tersenyum lemah. "Kamu pulang, Nak?" Rina menggenggam tangan ibunya yang kini terasa begitu dingin. "Maaf, Bu, aku salah. Maaf, aku gak pernah dengar ibu." Siti tersenyum. Tangannya yang gemetar berusaha mengusap pipi anaknya. "Ibu selalu sayang sama kamu." Matanya perlahan tertutup. Layar monitor berbunyi panjang. Dunia Rina runtuh. Ia mengguncang tubuh ibunya, menangis histeris. "Ibu, jangan pergi."
sempat balas semua kebaikanmu, tapi segalanya sudah lambat. Di pemakaman, Rina berdiri di depan nisan ibunya. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, hatinya terasa kosong. Ponselnya masih menyimpan pesan-pesan lama dari ibunya. "Rina, ibu kangen. Nah, jangan lupa makan. Ibu cuma ingin dengar suara kamu sebentar saja." Tangis Rina pecah. Ia teringat setiap panggilan yang ia abaikan, setiap kata kasar yang ia lontarkan, setiap kali ibunya menunggunya pulang dengan harapan yang sia-sia. Kenapa ia begitu buta? Kenapa ia baru sadar setelah ibunya pergi? Rina jatuh berlutut di depan pusara ibunya. Air matanya mengalir deras. "Ibu, aku rindu. Aku ingin memeluk ibu. Maafkan aku." Namun angin hanya berhembus pelan, membawa keheningan yang menyakitkan. Rina teringat kembali masa-masa bahagia saat kecil dahulu. Kenangan yang selalu melekat di dalam hatinya. Ibunya telah tiada, dan kini tak ada lagi tempat untuk pulang. Karena kini hanya kehampaan yang hadir di dalam rumah kenangannya dahulu. Pesan dari cerita ini, jangan biarkan kesibukan dan ego membuat kita lupa pada orang yang mencintai kita tanpa syarat. Karena ketika mereka pergi, penyesalan akan menjadi luka yang tak pernah bisa sembuh.